Kisah mimpi Huang Liangmong, mimpi yang menjadikan Li Tongpin seorang dewa. Li Tongpin adalah seorang dewa yang paling keren dan paling tampan dari kisah 8 dewa di setiap film-film Mandarin. Konon, sebuah mimpi menjadikannya seorang pembina diri, meninggalkan kehidupan duniawi dan membina diri menjadi dewa. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita cari tahu bersama. Li Tongpin adalah seorang pelajar di masa dinasti Tang. Terlahir dengan nama Li Yan, bergelar Tongpin. Suatu hari pergi ke kota raja mengikuti ujian negara yang dilaksanakan 3 tahun sekali. Li Tongpin sudah pernah 2 kali gagal dalam ujian. Sekali ini dia sudah sangat siap untuk mengikuti ujian. Saat sampai di sebuah penginapan, Li Tongpin bertemu dengan seorang pertapa Tao. Pertapa yang kelihatan sangat unik, di mana pertapa tersebut sedang membaca sebuah syair yang sangat indah. Karena tertarik dengan syairnya, Li Tongpin mendekati pertapa tersebut. Dia bertanya kepada pertapa tersebut dari mana asalnya dan mau kemana. Pertapa tersebut mengatakan dia adalah infang yang tinggal di gunung Nansan Heling. Apakah kamu mau ikut saya berkelana ke surga? Pertapa itu balik bertanya kepadanya. Li Tongpin tidak menjawab. Mereka kemudian tinggal bersama di penginapan tersebut. Saat akan memasak, pertapa Yinfang memberikan sebuah bantal kepada Li Tongpin yang mau beristirahat. Dalam sekejap saja, Li Tongpin sudah tertidur pulas. Di dalam tidur, dia bermimpi lulus ujian dan predikat sarjana nomor 1 atau disebut dengan Chuang Yan. Kemudian berhasil menjadi kepala daerah, menjadi pejabat istana, naik jabatan lagi menjadi menteri, menikah dengan 2 orang gadis cantik dari keluarga bangsawan, memiliki anak-anak yang berhasil dan sukses. Setelah 40 tahun menjabat, akhirnya berhasil menjadi seorang Perdana Menteri. Setelah 10 tahun menjadi Perdana Menteri, kekuasaan dan kekayaan Li Tongpin sudah tiada yang bisa menandingi. Namun nasib berkata lain. Suatu hari dia berbuat kesalahan dan harus dihukum beserta semua keluarganya. Anak, istri, semuanya mendapatkan hukuman. Sehingga keluarga mereka terpisah dan semua kekayaan diambil oleh negara. Kemudian dia diasingkan ke daerah yang masih liar dan terpencil. Di sana, dia hidup sendirian dalam kemiskinan, kelaparan, dan kedinginan. Di saat menjelang kematian, tiba-tiba dia tersadar dari mimpi. Ternyata hanya mimpi. Saat sadar, Li Tongpin mendengar suara pertapa berkata, ternyata mimpi indah kehidupanmu sudah berakhir. Sedangkan sop Huang Liang yang sedang saya masak belum juga matang. Li Tongpin terkejut dan bertanya, apakah kamu tahu tentang mimpi saya? Mimpi yang baru kamu alami adalah kemuliaan serta kekayaan hidup di dunia. Kehidupan yang dipenuhi oleh keserakahan serta ambisi. Dan berakhir dengan penuh kesedihan dan kepedihan. 50 tahun kehidupanmu hanya sekejap dalam mimpi yang sudah kamu alami. Di dunia ini, kesadaran utama yang harus dimiliki setiap manusia adalah bahwa kehidupan di dunia ini bagaikan sebuah mimpi. Mimpi ini akan segera berakhir. Mendengar perkataan sang pertapa, Li Tongpin berlutut dan memohon, Guru, ajarkan saya bagaimana bisa melampaui kematian dan membina diri menjadi dewa. Saat ini, pembinaanmu belum cukup untuk bisa melampaui kehidupan dan kematian. Kamu perlu pembinaan beberapa kehidupan lagi. Oleh sebab itu, saya tidak bisa menerimamu menjadi murid saya, kata pertapa itu kepada Li Tongpin. Tetapi kamu boleh mengikuti saya. Jika kamu memiliki ketulusan untuk membina diri, kamu akan saya terima sebagai murid. Mulai saat itu, Li Tongpin mengikuti kemanapun sang pertapa pergi. Li Tongpin adalah membantu sang pertapa memikul sebuah buntalan. Buntalan tersebut isinya sangat berat, lebih dari belasan kilo. Namun Li Tongpin tidak pernah tahu apa isi buntalan tersebut. Selama 3 tahun memikul buntalan tersebut, Li Tongpin tidak pernah bertanya dan mengeluh. Berapa beratnya buntalan tersebut? Kedua bahunya penuh dengan luka lecet selama 3 tahun ini. Li Tongpin tidak pernah mengeluh atau menyesal mengikuti sang pertapa. Setelah 3 tahun, akhirnya sang pertapa menyuruhnya menurunkan dan membuka buntalan tersebut. Ternyata,
Isi buntalan tersebut hanyalah batu-batu tidak berguna. Jika kita semua adalah Li Tongpin yang memikul buntalan tersebut, pasti akan sangat marah. Karena selama 3 tahun, sudah disuruh melakukan sesuatu yang sangat tidak berguna. Tetapi Li Tongpin sama sekali tidak pernah marah. Melihat Li Tongpin yang tidak marah, sang pertapa berkata, "Ini bukanlah batu biasa. Saya bisa mengubahnya menjadi emas dengan telunjuk." Sambil menunjuk batu tersebut, dan batu tersebut berubah menjadi emas. "Apakah kamu mau belajar bagaimana mengubah batu menjadi emas?" tanya pertapa tersebut. "Berapa lama emas ini kembali lagi akan menjadi batu?" Li Tongpin bertanya kepada sang pertapa. 500 tahun, jawab sang pertapa. "Saya tidak bersedia belajar sesuatu yang bisa mencelakakan seseorang 500 tahun kemudian," kata Li Tongpin. "Hahaha," sang pertapa tertawa. "Kamu ternyata tidak serakah dan memiliki hati nurani. Kamu pantas menjadi murid saya." Mulai hari itu, Li Tongpin menjadi muridnya sang pertapa. Pertapa tersebut adalah Dewa Han Chong Li. Li Tongpin adalah guru Dewa Han Chong Li di Nirwana. Saat ini Li Tongpin terlahir di dunia dan tidak menyadari kalau gurunya saat ini adalah muridnya saat di Nirwana. Namun gurunya Dewa Han Chong Li tahu kalau Li Tongpin adalah gurunya yang terlahir di dunia ini. Di dalam hati dia berkata, "Saya akan memberikan kamu 10 ujian tersulit dalam pembinaan dirimu." Apakah 10 ujian tersebut? Ayo kita ikutin video selanjutnya. Terima kasih.